Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa nasdaqal hadithi kitabullah. Khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas sebuah buku yang berjudul Keajaiban 10 Hari Pertama Bulan Zulhijjah. Dan alhamdulillah pada sesi pertama tadi kita telah membahas tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan beberapa amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di hari-hari tersebut. Demikian juga kita sudah mengkaji sebagian terkait dengan hukum-hukum kurban, yaitu tentang definisi dan hukum kurban. Kemudian selanjutnya adalah keutamaan kurban. Keutamaan kurban. Tentunya tidak diragukan bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mensyariatkan sesuatu, maka pasti hal tersebut memiliki kebaikan yang murni atau kebaikannya lebih besar. Iya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mensyariatkan sesuatu, maka pasti hal tersebut mengandung kebaikan yang murni atau kebaikannya lebih besar. Keutamaannya sangat besar. Sebagaimana sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, maka pasti itu mengandung keburukan yang murni atau keburukannya lebih besar. Ya, keburukannya lebih besar. Nah, maka di antara hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurban. Ya, maka kurban ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antara keutamaannya bahwasanya kurban merupakan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini merupakan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair." Dan telah kami jadikan bagi kalian onta-onta itu sebahagian dari syiar Allah. Ya, sehingga kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Iya. Jadi ketika seorang diberi rezeki, ya, berupa onta atau yang semisal dengan itu, ya, sapi atau kambing, kemudian dia menyembelihnya di hari raya kurban, itu sebagai bentuk
menghidupkan ya syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaannya bahwasanya kurban merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkurban. Demikian juga ya para sahabat radhiyallahu anhum, dan ini berjalan di tengah kaum muslimin. Ya, berjalan di tengah kaum muslimin. Dan kurban merupakan ya amalan atau ibadah yang sangat agung dan sangat mulia. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sungguhnya salatku, ya, ibadahku, ya, nusuk di sini ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama adalah kurban, sembelihan. Dan yang kedua adalah semua ibadah. Ya, termasuk di dalamnya adalah sembelihan. Ya. Jadi sembelihan atau kurban ini merupakan ibadah yang sangat agung. Ya. Digandengkan dengan ya salat. Sungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku seluruhnya ya kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasanya kurban ini merupakan ibadah yang sangat agung, sebagaimana halnya salat itu adalah ibadah yang sangat agung, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, maka kurban juga tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Salat yang diterima adalah salat yang ikhlas. Maka demikian juga kurban yang diterima adalah kurban yang dibangun ya di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, ya, pamer dan yang semisalnya. Tapi hendaknya dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ya beberapa hadis yang menjelaskan terkait dengan ya keutamaan kurban ini, walaupun di sana ada ya perbincangan di kalangan para ulama kita. Ada ya sebagian dari hal tersebut ya, ada yang menghasankannya dan ada yang melemahkannya. Nah, dan itu bisa dilihat di halaman 28 ya sampai 30. Nah, kemudian yang berikutnya adalah syarat-syarat berkurban. Ya, syarat-syarat kurban. Nah, ya, yang namanya syarat, ya, itu artinya bahwasanya hal tersebut tidak diterima kecuali dengan ya terpenuhinya syarat tersebut. Nah, maka di antara syarat ya kurban adalah binatang kurban harus bahimatul an'am. Ya, harus bahimatul an'am. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Ya. Ini dalam surah Al-Hajj ayat 34. Ya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat ya kami jadikan ya syariat berkurban
liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya mereka menyebut nama Allah atas ya apa yang kami rezekikan kepada mereka dari bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, demikian juga Al-Imam Qatadah, ya, bahimatul an'am adalah onta, sapi, dan kambing. Inilah yang dikenal di kalangan orang Arab, ya, onta, sapi, dan kambing, ya, kambing atau yang semisal dengan, yang sejenis dengan kambing. Nah, seperti domba. Iya. Kemudian yang kedua, dari ya syarat kurban, bahwasanya hewan tersebut harus mencapai umur yang telah ditentukan. Ya, harus mencapai umur yang telah ditentukan. Nah, yang disebut dengan musinnah, ya, bagi onta dan sapi, atau jaz'ah. Ya, jaz'ah untuk ya domba atau kambing. Maksudnya kalau tidak mendapatkan musinnah dari onta, sapi atau kambing, maka boleh menyembelih jaz'ah dari kambing. Nah, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tadbahu illa musinnah illa anta asura alaikum fatadbahu jaz'atan minad dha'n. Jangan kalian menyembelih kecuali ya musinnah. Ya. Kecuali kalau kalian sulit mendapatkan musinnah, maka sembelihlah jaz'ah dari domba. Apa yang dimaksud dengan musinnah? Musinnah itu ya, kalau onta maka dia sudah berumur 5 tahun. Berarti di bawah 5 tahun tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Kalau sapi dia sudah berumur 2 tahun. Ya, di bawah dari ini tidak boleh. Ya. Kalau kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun. Sudah sampai 1 tahun. Nah, namun kalau tidak ada onta yang berumur 5 tahun, atau sapi yang berumur 2 tahun, kambing yang berumur ya 1 tahun, maka kata Nabi, silahkan sembelih jaz'ah dari domba. Apa itu jaz'ah? Ya, jaz'ah itu adalah domba atau kambing yang berumur 6 bulan. Ya. Nah, di sini sekali lagi menunjukkan bahwasanya ibadah itu harus dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas akal atau hemat, ya, atau pendapat. Ya. Coba kalau misalnya sapi yang berumur 1 tahun dengan kambing yang berumur 6 bulan, yang mana yang lebih banyak dagingnya? Ya, sapi yang berumur 1 tahun. Iya, 1,5 tahun itu kan besar. Ya. Kalau secara logika, wah, saya sembelih saja yang 1 tahun sapi, kan banyak dagingnya. Ya, gemuk lagi saya punya ini sapi. Nah, tapi Nabi ya melarang. Ya, kalau tidak ada yang 2 tahun sapi, tidak ada 1 tahun kambing, tidak ada 5 tahun onta, maka sembelih kambing yang berumur 6 bulan yang disebut dengan jaz'ah. Ya, yang disebut dengan jaz'ah. Maka ibadah sekali lagi harus dibangun di atas dalil ya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibangun di atas logika, tidak dibangun di atas hemat, tidak dibangun di atas ya pendapat. Ya, tapi dibangun di atas ya dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian syarat yang berikutnya, hewan kurban tersebut tidak memiliki cacat. Ya. Dan ada 4 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada 4 yang disebutkan oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cacat yang mana apabila ada salah satunya dari hewan kurban tersebut, maka hewan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, jadi kalau misalnya 4 ini ada, ya, atau salah satunya ada, atau ada cacat yang lebih parah dari yang disebutkan di sini, maka itu merupakan hal yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya tentang hewan kurban yang tidak boleh dikurbankan, maka beliau bersabda arba'an, ada 4. Yang pertama, al-arja'ul bayyinu dhal'uha, itu hewan yang pincang, ya, dan jelas kepincangannya. Ya, maksudnya kalau dia dihalau bersama dengan teman-temannya, dia selalu di belakang. Ya, tidak bisa bergabung dengan yang lainnya. Ya, berarti jelas ini sakit, pincang. Ya. Tapi kalau tidak terpengaruh, dia tetap berada, ya, kuat jalan, tidak kelihatan pincangnya, tidak nampak, maka itu tidak ada masalah. Ya, jadi sebutkan jelas pincangnya. Yang kedua, wal awra'ul bayyinu awaruha. Jadi yang pertama tadi pincang, jelas pincangnya. Jadi kalau terputus kakinya, ya, 1 atau 2, ya, nah ini lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi. Nah, yang kedua adalah hewan yang buta salah satu matanya. Berarti kalau dua-duanya lebih tidak boleh lagi. Ya, jangan dipahami zahirnya. Ini cuma satu. Ya, yang dia. Kalau dua-duanya, nah, lebih tidak boleh lagi. Ya, sebagaimana kalau seorang dilarang kencing di satu tempat, itu artinya dilarang juga buang air besar di situ. Karena kencing saja dilarang, apalagi buang air besar, ya. Jadi kalau salah satu saja, ya, matanya yang buta, ya, maka lebih-lebih kalau 2 itu tidak dibolehkan. Nah, kemudian yang ketiga, wal maridatul bayyinu maraduha, ya, yang sakit, ya, jelas sakitnya, ya, jelas sakitnya. Nah, dan yang keempat, wal ajfa'ul lati la tunqi, ya, yaitu hewan yang kurus, yang tidak bersumsum, ya, tinggal kondro, ya, sembeli, ya, nah, tidak ada dagingnya, ya, cuma tulang-tulang. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah disebutkan tadi bahwasanya kurban merupakan ibadah. Maka hendaknya kita senantiasa mempersembahkan yang paling baiknya. Ya, karena itu sebagian as-salaf, ya, mereka ketika ingin berkurban, mereka sengaja menggemukkan, ya, hewan-hewan kurban mereka. Ya, mereka gemukkan, mereka, ya, betul-betul beri makanan yang baik, gizi yang baik sehingga menjadi gemuk. Ya, kemudian dikurbankan. Ya, karena ini persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa berkurban dengan, ya, yang paling baiknya. Ya, yang paling baiknya. Pilih yang paling gemuk. Dan ada cacat-cacat yang lain yang bisa menyebabkan hal itu makruh. Misalnya, ya, telinganya copot, ya, atau sobek, misalnya tanduknya patah, ya, atau ekornya terputus misalnya, ya. Dan, ya, cacat-cacat yang lainnya, dan ada rinciannya disebutkan oleh, ya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Talkhis Kitab Ahkamil Udhiyah waz Zakah. Nah, karya Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kemudian yang berikutnya, hewan yang dikorbankan adalah milik orang yang berkurban. Iya. Maka tidak sah apabila seorang berkurban dengan hewan milik orang lain. Ya, dan saya mau kurban tapi, ya, kambingnya tetangga aku mau aku pakai berkurban. Ya. Nah, ini tidak boleh. Nah, demikian juga, ya, misalnya
hewan curian, ya, rampasan, ya, maka ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan hasil maksiat, ya, mendekatkan diri kepada Allah tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau berkurban tapi dia misalnya, ya, mencuri, ya, maka ini hal yang tidak dibolehkan. Nah, demikian juga syarat yang berikutnya, hewan yang dikurbankan tidak boleh ada keterkaitan dengan hak orang lain. Ya, karena itu tidak sah berkurban dengan hewan yang dijaminkan. Ya, hewan yang dijaminkan, yang digadaikan misalnya kepada diberikan sebagai jaminan, misalnya kita minjam sesuatu, kemudian ada hewan kita, ada sapi kita atau kambing kita dijadikan sebagai jaminan. Ya, maka ini tidak boleh kita kurbankan. Kenapa? Karena itu ada hak orang lain di situ. Ada hak orang lain di situ. Maka tidak boleh, ya, seorang mengatakan saya mau kurbankan ini, ya, hewan. Ya, saya mau kurbankan ini kambing atau sapi. Padahal dia belum lunasi utangnya. Ya. Hewan tersebut dalam, ya, jaminan. Ya, maka ini tidak dibolehkan. Iya. Dan yang terakhir, ya, penyembelihan hewan kurban dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan. Ya. Kapan waktunya? Ini selanjutnya. Ya, waktu penyembelihan hewan kurban itu dimulai setelah salat Id. Ya. Dan paling bagusnya kalau setelah imam menyembelih. Ya, setelah imam menyembelih. Dia lihat imam sudah menyembelih, dia juga menyembelih. Ya. Walaupun itu bukan syarat. Ya. Tapi kalau dia sudah selesai salat atau sudah selesai salat Id, dia menyembelih, itu sudah sah. Tapi kalau dia menyembelih setelah imam, itu lebih bagus. Ya. Itu lebih bagus. Nah, maka mulai dari setelah salat Id, ya, di 10 Zulhijjah sampai, ya, 13 Zulhijjah, ya, di hari-hari tasyrik. Nah, sebelum matahari terbenam di hari-hari tasyrik. Walaupun ada sebagian ulama, ya, menyebutkan, ya, itu sampai di 12 Zulhijjah. Ya, ada pendapat seperti itu. Ya. Namun wallahu taala alam, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya boleh seorang, ya, menyembelih walaupun sudah di tanggal 13. Hanya saja itu tadi, kalau dia segerakan di tanggal 10, itu lebih utama. Kenapa lebih utama? Karena, ya, bersegera di dalam kebaikan. Dan itu yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Ya, fastabiqul khairat. Bersegeralah, berlomba-lombalah, ya, di dalam kebaikan. Ya, di dalam kebaikan. Nah, jadi waktu penyembelihan hewan kurban ini adalah 4 hari. Ya, 4 hari. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyadhbah makanaha ukhra." Siapa yang menyembelih sebelum, ya, salat, ya, maka hendaknya dia ganti, ya, dia ulangi sembelihannya. Karena itu sembelihan bukan, ya, atau tidak dianggap sebagai kurban, tapi itu hanya dianggap sebagai sembelihan biasa. Ya, hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Kalau dia bagi-bagi, ya, dia bagi-bagi sebagai sedekah. Ya, kalau dia makan untuk keluarganya, itu hanya sembelihan biasa saja. Ya, tidak dihitung sebagai kurban. Kenapa? Karena belum waktunya. Ya, belum waktunya. Dan kurban ini adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaknya dia ulangi. Ya.
Wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah. Dan siapa yang belum menyembelih, maka hendaknya dia sembelih dengan nama Allah. Dari sini juga terdapat faedah bahwasanya ketika seorang menyembelih itu dia mengucapkan bismillah sudah cukup. Ya. Misalnya dia sembelih, dia ucapkan bismillah. Ini sudah cukup. Ya. Tapi kalau dia tambah dengan Allahu Akbar, itu lebih bagus. Bismillah Allahu Akbar. Karena ada dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebut nama Allah dan bertakbir. Ya, menyebut nama Allah dan bertakbir sehingga digabung Bismillah Allahu Akbar. Tapi kalau dia hanya membaca Bismillah, maka itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim yang dibaca ketika menyembelih, tapi hanya Bismillah saja. Nah, kemudian hewan yang tidak boleh dikurbankan sudah disebutkan tadi. Ya, yang berikutnya adalah upah tukang sembelih. Ini juga perlu dijelaskan sedikit bahwasanya orang yang menyembelih hewan kurban tidak boleh mengambil upah dari hewan sembelihan tersebut. Ya. Misalnya dia bilang, saya sembelih ini tapi saya dapat kepalanya. Ya, biasa ada begitu ya. Nah, saya dapat kakinya. Ya. Jadi diambil dari hewan tersebut sebagai upah. Ini tidak dibolehkan. Ya. Karena itu kalau mau mengupah mau mengupah orang yang menyembelih, mau mengupah tukang sembelih, maka ambil dari harta yang lain, bukan dari hewan tersebut. Bukan dari kurban tersebut. Ya, tapi ambilkan harta yang lain sebagai upah. Ya, misalnya 1 ekor dihargai berapa misalnya. Ya. Nah, karena itu kalau misalnya ada patungan, anggaplah misalnya hewan kurbannya 12 juta, 12 juta masing-masing orang misalnya berapa? 1.700.000 misalnya. Dilebihkan. Supaya apa? Dihitung juga sebagai upah tukang sembelih dan upah tukang kulit. Itu tidak ada masalah. Ya. Jadi hewan kurbannya 12 juta, ada lebihnya dari uang tersebut, diupahkan kepada orang yang menyembelih atau orang yang menguliti. Ya. Tapi tidak boleh diambil dari hewan kurban tadi. Karena itu di sini disebutkan dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata beliau, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk mengurusi hewan-hewan kurban beliau. Ya. Wa aqsima juludaha wa jilalaha. Maka saya membagi daging dan kulitnya. Ya. Jadi tidak ada yang tinggal, tidak ada dijadikan upah, tidak ada yang dijual. Ya. Karena itu kulitnya juga tidak boleh dijual. Ya, dagingnya juga tidak boleh dijual. Ya, tidak boleh dijual. Nah, jadi daging, kulit, kuku tidak boleh dijual. Ya, tidak boleh dijual. Kata Ali bin Abi Thalib, saya membagi daging-dagingnya, kulit-kulitnya semuanya dibagi. Wa amarani alla u'tiyal jazzara minha syai'a. Dan Nabi SAW memerintahkan saya untuk tidak memberikan upah kepada tukang sembelih. Ya, dari hewan tersebut syai'a, sedikit pun. Ya. Waqal, dan beliau berkata, kata Ali, nahnu nu'tihi min indina. Kami memberinya dari harta kami yang lain. Ya, keluarkan dompet, baru kasih upah. Ya, bukan dari kepalanya. Ya.
bukan dari lehernya, ya, bukan dari apa? Ya, kakinya, bukan, tapi ambil ya harta yang lain kemudian diberikan sebagai upah, ya. Jadi tidak boleh menjual ya hewan kurban tersebut, ya. Demikian juga tidak boleh memberi upah kepada tukang sembelih, tukang kulit, ya, dari hewan tersebut, ya, dari hewan tersebut. Tapi diberi upah dari yang lainnya, ya, dari harta yang lain. Nah, kemudian pembagian hewan kurban, ya. Secara umum bahwasanya hewan kurban itu ada yang dimakan oleh pemiliknya, ya. Ada yang disedekahkan dan ada yang dihadiahkan. Ya, ini 3. Ya. Jadi ada yang dimakan, ada yang disedekahkan dan ada yang dihadiahkan. Hadiah itu maksudnya hadiah ya untuk orang yang mampu, orang kaya. Ya, kalau sedekah kan biasanya kepada orang fakir, orang miskin. Kalau hadiah ya yang tidak minta-minta, ya, diberi hadiah. Ya, diberi hadiah. 6. Jadi ya ada yang dihadiahkan, ya, atau ada yang dimakan, ya. Karena itu di sini disebutkan disyariatkan bagi pemilik ya untuk memakan sebagian dari hewan kurbannya, menghadiahkannya dan ya menyedekahkannya. Sebagaimana firman Allah, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Maka makanlah sebagian darinya, ya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang fakir. Ya. Dalam ayat yang lain, ya, yaitu di surah Al-Hajj, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah ya orang yang rela dengan apa adanya, ya, maksudnya tidak minta-minta, ya, dan beri pula orang yang meminta. Jadi sini ada kata al-qani wal mu'tar, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan al-qani adalah orang yang merasa cukup, ya, dengan apa yang diberikan kepadanya, sedang dia tetap di rumahnya, dia tidak pergi minta-minta. Ya. Nah, itu al-qani, dia merasa qanaah. Ya, merasa cukup, dia tidak pergi cari. Ya. Nah, adapun al-mu'tar, ya, adalah orang yang mendatangimu, mengunjungimu agar kamu memberi daging. Ya. Nah, jadi dia datang, ya, dia ini kan biasa. Kalau sekarang apa? Ada kupon ya biasanya. Ya, datang, ya, kasih kupon. Ya. Kalau yang satu tadi, yang pertama dia tidak. Tapi kalau dibawakan, dia terima. Iya. Karena itu, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, bahwasanya ayat ini disebutkan oleh sebagian ulama bahwa hewan kurban itu dibagi 3. Ya, sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan, dan sepertiga disedekahkan. Ya. Sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga dimakan. Ya. Walaupun ini bukan secara mutlak, ya. Kalau ada orang yang berkurban tapi dia tidak suka daging, ya, sehingga dia berikan semua kepada orang, dia sedekahkan semua, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dia hadiahkan saja, 1/2 dihadiahkan, 1/2 lagi disedekahkan, ya, tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia tidak suka daging misalnya. Ya. Atau ada yang berkurban dengan kambing misalnya. Ya. Dia tidak suka makan kambing, dia serahkan saja, ya, dia berikan kepada orang-orang fakir, dia sedekahkan semuanya, ya, dia hadiahkan semuanya, maka itu tidak ada masalah. Nah, dan di sini perlu ditekankan, diharamkan untuk menjual bagian dari hewan kurban, ya, baik dagingnya atau yang lainnya, termasuk kulitnya. Demikian pula tidak boleh, ya,
memberikan bagian dari kurban kepada penyembelih yang dimaksudkan sebagai upah penyembelihan. Ya. Upah penyembelihan. Karena hal itu mengandung apa? Transaksi jual beli. Ya, jadi tidak boleh dijual. Ya. Ini maksudnya siapa? Pemilik kurban. Ya. Adapun orang yang mendapatkan hadiah atau mendapatkan sedekah, ya, maka tidak ada masalah. Ya. Dia boleh manfaatkan sesuai dengan kehendaknya. Dia mau makan, dia makan. Dia mau sedekahkan lagi kepada orang lain, dia sedekahkan kepada orang lain. Atau dia mau jual, ya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kalau sudah diberikan. Saya terima misalnya hadiah. Ini hadiah, saya mau makan, tidak ada masalah. Saya mau hadiahkan lagi kepada tetangga saya, tidak ada masalah. Ada orang fakir saya kasih sebagai sedekah, tidak ada masalah. Saya mau jual, ya, juga tidak ada, ya, masalah. Kenapa? Karena ini sudah, ya, milik saya. Adapun sahibul kurban, pemilik kurban, itu tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. 6. Ya. Demikian juga tidak dibolehkan menjualnya kembali kepada pemberi hadiah. Ya. Saya ada yang kasih saya jual kepada dia. Ya. Ini tidak boleh, tapi jual kepada yang lainnya. 6. Kemudian yang berikutnya, ya, kita lihat secara ringkas saja hal-hal yang harus dijauhi oleh orang yang ingin berkurban. Ya. Yang tidak dibolehkan bagi orang yang berkurban, ya, yang tidak dibolehkan bagi orang yang ingin berkurban adalah memotong kukunya, memotong rambutnya, ya, atau, ya, bagian dari kulitnya. Ini tidak dibolehkan. Ya. Dan hukum ini hanya berlaku bagi orang yang ingin berkurban. Ya. Adapun yang diikutkan dari keluarganya itu tidak masuk. Ya. Kan kalau misalnya saya berkurban dengan seekor kambing, ya, ini kan bisa saya niatkan untuk, ya, keluarga saya. Ya. Secara urf, ya, keluarga itu adalah orang yang ada di bawah tanggungan kita. Ya, walaupun, ya, juga masuk siapa saja yang dari keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ketika saya niatkan untuk semua keluarga saya, maka yang saya ikutkan itu tidak ada masalah. Dia boleh memotong kuku. Hanya saya yang tidak boleh memotong kuku. Ya, gunting rambut. Ya. Nah, jadi hukum ini hanya berlaku bagi orang yang ingin berkurban. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhahi falyumsik an sya'rihi wa adfari." Jika kalian telah melihat hilal dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaknya dia menahan rambut dan kukunya. Dalam riwayat yang lain, idza dakhalal ashr, kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'a hatta yudhhiya. Ini dalam riwayat yang lain. Maka janganlah dia mengambil rambut dan kukunya. Jangan dia potong rambut, jangan dia potong kuku, ya. Sampai kapan? Apakah sampai salat Id? Ya, bukan. Hatta yudhhiya, sampai dia sembelih hewan kurbannya. Ya, sampai dia berkurban. Jadi kalau nanti hari kedua baru dia berkurban, nanti di situ baru dia boleh, ya, potong kukunya. Ya. Jadi harus, ya, menahan. Ya. Jadi hitung-hitung memang kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, itu tidak boleh lagi potong rambut, potong kuku bagi yang ingin berkurban. Nah, dan sedikit di sini, ya, hal yang perlu juga saya sebutkan di sini terkait dengan, ya, hewan kurban. Bahwasanya kalau, ya, sapi atau kambing itu, ya, seorang, ya, berkurban 1 ekor
kambing untuk dia dan keluarganya. Itu cukup. Ya, untuk dia dan keluarganya. Semua keluarganya bisa masuk. Ya, dia bisa ikutkan. Nah, tapi kalau sapi, ya, itu boleh bersyarikat sampai 7 orang. Ya. Namun kalau bersyarikat tidak mesti sama bayarannya. Kalau misalnya dia mengatakan kamu bayar 500 saja, nanti saya tutupi. Ya. Nah, itu tidak ada masalah, boleh. Karena namanya bersyarikat itu tidak mesti sama. Ya, tidak mesti sama modalnya di situ. Ya. Misalnya ya, harga sapinya ya 12 juta. Ya. Saya bayar 10 juta, ya. Kamu bayar 2 juta saja. Boleh, sudah masuk ikut bersyarikat. Ya. Dan bersyarikatnya sampai 7 orang, tidak boleh lebih. Ya. Karena itu ada hal yang biasa terjadi kekeliruan di sebagian ya khususnya biasa di sekolah-sekolah. Ya. Anak-anak satu kelas berkurban 1 ekor kambing, ya kan begitu ya? Ya, suruh kumpul uang mulai dari ya pertama masuk sekolah sampai masuk ya Idul Adha. Ya, kumpul berapa rupiah hanya sampai 2 juta misalnya. Ya, mereka nyembeli 1 ekor kambing untuk 1 kelas. Ya. Kambing itu tidak boleh bersyarikat. Ya. Sapi hanya sampai 7 orang. Ini kambing sampai 30 orang. Ya, maka hal yang seperti ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Nah, karena itu kalau mau melatih misalnya anak-anak, mendidik anak-anak untuk berkurban, ya bisa di masing-masing mengumpulkan ya, mulai dari kelas 1 misalnya, mungkin nanti kelas 6 baru bisa berkurban. Ya. Kalau dia 7 orang, bagi kelompok 7 orang, ya, sehingga beberapa kelompok. Ya. Ternyata sampai 6 tahun bisa berkurban 10 ekor sapi. Ya, itu ya, kalau mau melatih mereka untuk ya berkurban. Ya, jangan satu kambing untuk 1 kelas. Ya. 30 orang, 20 orang. Nah, ini tidak benar. Nah, jadi kalau sapi boleh bersyarikat sampai 7 orang. Dan ketika bersyarikat, ya, itu juga boleh dia ikutkan keluarganya. Ya. Dia bisa ikutkan ya keluarganya. Karena itu Syekh Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Wa yujzi'u sub'al ba'iri aw sub'al baqari amma tujzi'u anhu al-wahidah minal ghanam." Ya. Dan cukup ya 1/7 onta atau 1/7 sapi dari apa yang mencukupi 1 ekor kambing. Ya. Maksudnya kalau 1 ekor kambing untuk 1 orang. Ya. Kalau ya sapi onta boleh sampai 7 orang, berarti 1/7. Ya. Falau dhahha ar-rajulu fi sub'i ba'irin aw baqaratin anhu wa an ahli baitihi ajza'ahu dzalik. Seandainya ada seorang yang berkurban dengan 1/7 onta atau 1/7 sapi untuk dirinya dan keluarganya, kata beliau, ajza'ahu dzalik, itu cukup baginya. Ya, menunjukkan bahwasanya ketika seorang bersyarikat boleh mengikutkan apa? Keluarga kita. Ya, keluarga kita. Jadi boleh untuk 1/7 ya diniatkan untuk keluarga. Sebagaimana kambing boleh 1 orang ya, dan dia niatkan untuk keluarganya. Dia ikutkan keluarganya yang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, ya, yang sudah meninggal. Karena Nabi SAW ya ketika beliau menyembelih hewan kurbannya, beliau mengatakan dengan nama Allah, ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad.
keluarga beliau ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal. Ya, wallahu taala a'lam. Kemudian sedikit tentang adab-adab menyembelih. Ya, pertama hewan kurban dihadapkan ke kiblat. Ya, ini hanya adab bukan syarat. Ya, jadi hewan kurban tersebut ya dihadapkan ke kiblat sebagaimana kata Ibnu Sirin rahimahullahu taala, kana yustahabbu an tuwajjaha dzabihatu ilal qiblah. Ya, disukai untuk menghadapkan sembelihan ke arah kiblat. Ya, ke arah kiblat. Yang kedua, menyebut nama Allah dan bertakbir ketika menyembelih. Ya, menyebut nama Allah. Nah, dengan membaca bismillah, Allahu akbar. Ya, walaupun kita sudah sebutkan tadi, ya, kalau dia hanya menyebut nama Allah itu sudah cukup. Ya, itu sudah sah sembelihannya. Nah, kemudian berbuat ihsan. Ya, berbuat ihsan. Ya. Bagaimana cara berbuat ihsan kepada hewan yang akan disembelih? Syarat di adab selanjutnya yaitu menajamkan pisau yang akan dipakai untuk menyembelih. Jangan pakai pisau yang tumpul. Ya. Nah, jangan memakai pisau yang tumpul. Atau jangan mengasah atau menajamkan pisau tersebut di hadapan hewan yang akan disembelih. Ya. Mau sembelih sapinya, dia asah di depannya. Oh, sapinya sudah mungkin domba-domba tuh sapinya ini. Ya. Akhirnya apa? Sapinya lari. Ya. Demikian juga termasuk berbuat ihsan adalah jangan menyembelih hewan tersebut di depan kawan-kawannya. Ya, di depan kawan-kawannya. Ya, sapi kan juga bisa trauma itu. Ya, dia lihat temannya disembelih, wah ini bahaya ini. Ya, kayaknya giliran saya sebentar ini. Ya, akhirnya apa? Ya, lari. Ya, makanya di sini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Sungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Maksudnya kalau dalam qisas. Ya, atau membunuh binatang apa? Cari yang paling baik, yang paling cepatnya mati. Ya, paling cepatnya mati. Nah, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Wal yuhidda ahadukum syafrata wal yurih dzabihata. Hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. 6. Kemudian yang berikutnya, hewan yang disembelih adalah hewan yang halal untuk dimakan. Ya, tentunya ini jelas. Ya, kalau hewan yang tidak halal dimakan, ya, itu walaupun disembelih tetap tidak boleh dimakan. Ya, tetap tidak boleh dimakan. Kalau hewan tersebut memang asalnya, ya, hewan yang haram. Kemudian hewan yang disembelih adalah hewan yang masih hidup, bukan bangkai. Ya, bukan bangkai. 6. Kemudian tidak boleh menyembelih kepada selain Allah. Ya, dan tidak boleh memutus lehernya. Nah, ini juga hati-hati, jangan sampai ya parangnya terlalu tajam. Ya, dia sembelih, ya, ternyata putus lehernya. Nah, ini bahaya ini. Ini disembelih, ya ini mati karena disembelih atau mati karena putus lehernya. Ya, kayaknya hati-hati. Ya, termasuk juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berlaku ihsan itu adalah ya nanti betul-betul mati itu hewan baru dikuliti. Ya. Jangan masih ya belum mati betul, ya, langsung dikuliti. Ya. Karena termasuk juga kekeliruan ada orang yang menyembelih ayam. Begitu disembelih, selesai disembelih, langsung dilempar ke air panas. Ya. Nah, ini ayamnya mati karena disembelih atau karena dia dimasukkan ke air panas? Ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang berbuat ihsan. Ya, berbuat ihsan. Jangan menguliti hewan tersebut ya sebelum betul-betul mati. Ya. Jangan menyiksa ya hewan tersebut. Dan yang terakhir ya adalah hal-hal yang dimakruhkan. Ya. Di antara hal yang dimakruhkan adalah menggunakan alat penyembelih yang tidak tajam. Ya. Menggunakan ya alat penyembelih yang tidak tajam. Bahkan sebagian ulama memandang bahwasanya itu adalah hal yang haram. Ya. Yang kedua, hewan yang akan disembelih melihat pisau yang sedang diasah. Ini yang kita sebutkan tadi. Jangan mengasah, jangan menajamkan pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Nah, ketika hewan yang disembelih itu, ya, ketika ada hewan yang disembelih, hewan yang lainnya melihat, ya, disembelih di hadapan, ya, kawan-kawannya. Nah, dan yang terakhir melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan, ya, hewan tersebut, ya, seperti, ya, memukulnya atau mematahkan lehernya, ya, menguliti atau motong-motong sebagian dari sebagian dari tubuhnya. Ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Wallahu taala alam. Ini ya akhir dari ya tulisan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar, itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang salah, itu tentunya adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan, ya. Karena itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala a'lam. Saya kira ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya tidak bisa jawab pertanyaan. Apakah termasuk berkurban jika hanya ikut berta'awun? Maksudnya berta'awun, dia ikut bantu-bantu, menguliti atau apa? Ya, itu kalau dia ikut berta'awun seperti itu enggak masuk, ya. Tapi kalau misalnya dia ikut membayar juga sebagian, ya, dan dia diikutkan di situ, maka itu termasuk, ya. Misalnya itu tadi, walaupun enggak semua, enggak sama rata pembayarannya, ya. Misalnya, ya, ada yang mengatakan saya bayar, ya, misalnya masing-masing pembayarannya 2 juta, ya. Nah, kemudian ada satu orang, ya, dia punya kelebihan harta misalnya, dan yang satunya ini, ya, agak kurang. Maka yang kelebihan hartanya ini mengatakan, kamu bayar 500 saja. Ya, saya bayar 2,5 juta. Ya, maka itu tidak ada masalah, dia ikut, ya. Itu dia ikut berkurban. Tapi kalau ada ta'awun dalam artian dia hanya pergi cari sapinya, ya, atau dia menyembelihnya atau dia mengulitinya, maka itu dia tidak termasuk orang yang berkurban, ya. Tapi dia dapat pahala. Kenapa? Pahala tolong menolong dalam kebaikan. Ya, wallahu ta'ala alam. Bolehkah diniatkan untuk apa ini? Ya, seluruh keluarga satu sapi? Iya, bisa. Seperti tadi. Ya, bisa seorang berkurban, ya, sapi dan dia niatkan untuk keluarganya. Naam, wallahu ta'ala alam.
Iya. Ini ada pertanyaan. Kalau kita berpuasa dari tanggal 1 sampai 8 Zulhijjah. Bukan 8 ya, 9 karena 9 itu yang paling utamanya. Tapi niat puasa sebagai puasa ganti atau qalla, apakah tetap mendapatkan pahala yang enggak? Ya, karena satu wajib, satu sunnah. Ya, maka yang wajib dengan sunnah itu tidak boleh digabungkan. Ya, tidak boleh digabungkan. Maka kalau ada kalanya ya puasa, bayar kalanya. Ya, bayar utangnya. Ya, bayar utangnya sekarang. Ya, kemudian nanti masuk 1 Zulhijjah baru puasa. Ya, 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Ya, jadi yang boleh digabung itu kalau ibadah itu sejenis. Ya, ibadah itu sejenis. Nah, misalnya ya, salat wudu dengan tahiyatul masjid dengan 2 rakaat ya, ba'diyah atau qabliyah misalnya. Ini boleh satu niat ya untuk 3 jenis ibadah karena sama. Tapi kalau ada yang satu wajib ya, satu sunnah, maka ini tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.